Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Nanda Saskia. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan unsur kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama yang kita bahas adalah struktur teks eksplanasi. Strukturnya ada 3, yaitu yang pertama pernyataan umum, yang berisi gambaran umum suatu aspek atau peristiwa agar pembaca dapat mengetahui gambaran awal isi teks. Yang kedua ada deretan menjelas, yang berisi inti masalah yang dijelaskan. Pada bagian ini, proses dan hubungan sebab akibat dijelaskan. Penjelasan tersebut untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Yang ketiga ada penutup, yang berisi simpulan atau interpretasi yang berisi ringkasan faktor atau penyebab munculnya fenomena yang dijelaskan. Baik, yang kedua kita akan masuk ke dalam menganalisis diri kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama menggunakan istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang bermakna khusus pada bidang tertentu. Pada teks eksplanasi, fenomena alam, sosial, dan budaya akan banyak ditemukan istilah-istilah khusus. Contohnya pelangi. Pelangi adalah fenomena alam berupa optik dan meteorologi yang ada di langit. Dalam penggunaan istilah ini, ada proses pembentukan istilah-istilah bersumber pada kosakata umum, bahasa Indonesia, bahasa serumpun, dan bahasa asing. Proses pembentukan istilah ada 3, yaitu yang pertama penerjemah, misalnya busway menjadi jalur bus. Yang kedua ada penyerapan kosakata asing, misalnya kamera. Dalam penulisan bahasa Indonesia, kamera menggunakan K, tetapi dalam bahasa asing menggunakan huruf C. Yang ketiga ada gabungan penerjemah dan penyerapan, misalnya subdivision menjadi subbagian. Yang kedua yaitu menggunakan keterangan waktu. Keterangan waktu dapat berada di awal dan di akhir kalimat. Yang ketiga ada menggunakan konjungsi antar kalimat, yaitu kata hubung, contohnya bahkan dan maupun. Berikutnya kita akan membahas pola pengembangan menulis teks eksplanasi. Pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi ada 2, yaitu pola sebab akibat atau kausalitas. Dalam pola ini ada 2 kata tanya mengapa dan bagaimana yang jawabannya untuk menjelaskan sebab akibat terjadinya sesuatu. Yang kedua ada pola pengembangan proses. Pertanyaan yang digunakan pada pola ini adalah bagaimana, yang bertujuan untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena. Selanjutnya yaitu langkah menyusun teks eksplanasi. Yang pertama menentukan topik atau tema teks. Yang kedua menentukan tujuan penulis. Yang ketiga mengumpulkan data dari berbagai sumber. Yang keempat menyusun kerangka teks. Yang kelima kembangkan kerangka menjadi teks eksplanasi utuh. Berikutnya yaitu perlu diperhatikan saat menyunting teks eksplanasi. Yang pertama, ketepatan penulisan kata dan tanda baca. Yang kedua, ketepatan penggunaan kata-kata sesuai situasi dan kondisi. Yang ketiga, keefektifan kalimat. Syarat kalimat efektif adalah logis, hemat, dan padu. Keempat, memiliki struktur kalimat yang baik. Minimal terdapat subjek dan predikat. Yang kelima, memiliki keterpaduan paragraf yang baik meliputi koheri atau berpadu bentuk dan koherensi atau perpaduan makna. Yang terakhir yaitu langkah-langkah menyunting teks eksplanasi. Yang pertama yaitu membaca kalimat demi kalimat. Yang kedua membenarkan kesalahan pada penulisan teks dan penggunaan tanda baca. Yang ketiga memeriksa penggunaan kata dan kalimat, apakah sudah sesuai dengan konteksnya. Yang keempat memeriksa keterpaduan paragraf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.